Bang, kalau menurut gue sih jualan kafling lebih gampang karena harganya lebih terjangkau dan lagi ya pokoknya ini lebih gampang sih gitu. Bang, tapi kalau menurut gue jualan rumah itu jauh lebih gampang karena udah ada fisiknya dan gue bisa jualan tampilannya, desainnya, fasadnya gitu loh. Terus mana yang lebih gampang? Selamat datang di Bang Omar Show. Hari ini saya akan memberikan kepada teman-teman jawaban dari pertanyaan tentang mana yang lebih gampang, jualan kafling atau jualan rumah. Hehehe. Pertanyaannya lumayan berat ya, karena kita bicara properti, bicara produk yang kalau menurut gue ini sangat-sangat unik gitu loh. Properti itu lokasinya sama aja, itu pendekatannya bisa beda, ya kan? Lokasi sama nih, Eh, bisa jadi cara pendekatan marketing itu berbeda gitu ya, tergantung dari banyak hal gitu loh. Makanya kalau kalau gue akan kasih ke teman-teman nih, sebelum kita menjawab pertanyaan tadi ya, kita akan balik dulu ke basicnya gitu loh, ya. Karena satu lokasi aja bisa beda, apalagi beda lokasi gitu loh. Terus bagaimana dengan kalau beda produk ya, yang satu kafling, yang satu rumah ya. Ini juga menjadi satu pertimbangan ketika kita menjual properti. Oke, pertama-tama gue mau jelasin dulu nih ke teman-teman semuanya, faktor mudah atau tidaknya menjual properti. Mudah atau tidaknya menjual properti. Jadi kita lihat dulu beberapa faktor berikut ini ya. Yang pertama, 4L bro. 4L ini bukan lo lagi ya. Tapi lokasi. Tapi sedikit tuh ya, sedikit intermezzo dikit. Lo lagi nih. Ini kadang-kadang kita jualan tuh kan karena broker banyak ya, teman-teman rekan-rekan kita yang jualan juga banyak. Akhirnya ketika jualan malah yang dapat infonya lo lagi gitu ya. Ya pokoknya sekarang sih kalau udah di era 4.0 sekarang ya, di era digital sekarang, cara jualannya juga harus beda. Jangan sampai kita cuman jualan tapi justru ke teman-teman kita yang broker juga gitu ya. Itu intermezzo doang sih gitu. Nah, yang pertama teman-teman harus lihat dulu lokasinya, ya, lokasinya gitu ya. Jadi kalau kita bicara mau jualan kafling atau mau jualan rumah, kalau lokasinya itu memang strategis, lokasinya dicari oleh banyak orang, kemudian juga dia banyak aksesnya segala macem, itu sih mau kafling mau rumah, ya gampang-gampang aja jualannya gitu loh, karena memang itulah yang dicari orang gitu ya. Terus gimana kalau lokasinya jauh, Bang Omar? Lokasinya ada di pinggiran kota gitu loh. Ya tergantung juga. Kalau budgetnya orang memang dapatnya di pinggiran kota ya, mau kafling kayak mau rumah kayak, mereka akan kejar gitu loh. Bahkan kalau buat investor mau jauh kayak gimana pun dia akan taruh uangnya di situ gitu ya. Misalkan kafling di daerah mana nih, di apa namanya, di luar kota gitu, jauh gitu ya, di gunung bahkan gitu, ada yang mereka beli ke situ. Makanya kita harus temukan kebutuhan mereka gitu ya. Jadi lokasi itu juga penting. Dan makanya saya tadi bilang, mau strategis kek nggak strategis kek, selama kita bisa mengidentifikasi kita mau jual kemana, ya akan bisa jadi gampang juga gitu ya. Jadi gitu. Nah, makanya sekarang masuk ke yang kedua. Kita juga harus memahami ketika jualan. Ini banyak ya di video-video saya yang membahas hal ini juga. Kita harus ngerti target market. Ya. Jadi kalau misalkan tadi lokasinya di tengah kota, harga per meternya bisa 10 juta misalkan, atau 15 juta, bahkan ada yang sampai 50 juta, 60 juta, 100 juta gitu. Kafling loh gitu. Ada yang beli nggak? Ya ada gitu loh. Ya selama target marketnya pas gitu loh. Ya kan, gampang nggak jualannya? Iya bisa gampang bisa enggak. Kalau lu jualannya ke target market yang salah juga bahkan susah jualannya gitu ya. Ya seperti itu. Kemudian rumah juga gitu. Rumah di tengah kota yang harganya ratusan M, puluhan M, ratusan M.
Ada nggak yang beli? Ada. Gue punya temen ya, namanya Bang Yadi nih, gue sebut namanya Bang Yadi itu dia ngumpulin listing tuh rumah-rumah harga 10M, 20M, ya kan? Jualan nggak? Jualan. Gampang nggak? Ya gampang karena dia fokus di situ. Gitu. Nah ini kata kunci juga nih, fokus. Lu kalau mau jualan produk properti, fokus. Lu mau jualan produk yang seperti apa? Ya fokus lu di situ. Walaupun nanti kalaupun di tengah jalan ada konsumen minta yang lain, lu udah ready dengan teman-teman lu, dengan jaringan lu gitu ya. Seperti itu. Nah, terus gimana kalau lokasinya jauh dari peradaban, dari kota gitu ya? Ya ada, marketnya ada juga gitu ya. Kemudian gimana supaya gampang jualannya? Ya itu tadi, lu harus ngerti lu jualan kemana. Kalau lu jualan kayak kemarin kita bicara misalkan kafling gitu ya, yang di luar kota. Ya kita carinya investor, carinya orang yang mau nanti dia masa tuanya dia mau tinggal di sana, atau dia mau invest ya, nanti begitu harganya atau kota tersebut sudah berkembang ya, daerah tersebut berkembang, harga tanahnya naik, dia mau jual gitu ya, itu gampang gitu ya. Karena kalau pakai rasanya gampangan jualan kafling deh. Ya kalau pakai rasanya sih ya karena lu fokusnya di situ, fokusnya di kafling, jadi lebih gampang. Tapi kalau tadi kita bicara bagaimana kita bisa memahami produk properti yang kita jual, itu lu akan ketemu gitu. Kayak gitu sih ya. Kemudian yang ketiga, kalau gampang atau enggaknya situ ya tergantung juga sama yang ini nih, legalitas. Ya. Jadi pernah nggak dengar ada kasus jualan kafling itu udah sampai omsetnya dengar sih udah triliunan gitu, karena ribuan bahkan ratusan bahkan ribuan kafling yang sudah terjual gitu ya. Tapi ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya legalitasnya bodong. Lu mau bilang itu gampang, tapi legalitasnya bodong. Nah ini yang berbahaya gitu loh. Kalau saran gue, sebelum lu memutuskan mau jualan kafling ataupun rumah, keywordnya adalah legalitasnya bener dulu. Ya, mau jualan properti apapun lah, lu harus ngerti itu. Supaya ketika nanti terjadi transaksi, ketika itu bisa lu jual, ya kan, selain mempermudah proses, di sisi lain lu nggak ada tanggungan lain dari sisi hukum gitu ya. Jadi hati-hati juga, jangan sampai lu ntar jualan rumah deg-degan. Karena apa? Legalitasnya belum ada, ya kan. Sebenarnya pengen curhat, tapi kayaknya nantinya deh kalau ketemu aja kita ngobrol. Gue pernah kejadian kayak gitu ya, jualan harusnya gampang, tapi karena faktor legalitasnya belum selesai, akhirnya jadi menghambat. Iya. Ya. Setuju. Harus setuju karena ini pengalaman. Terus yang keempat harga. Yes, kenapa gue tempatin harga di poin yang terakhir, yang keempat? Karena gue mau temen-temen mindsetnya ketika jualan properti, mau gampang mau susah, harga itu ada di diskusi yang paling nomor 13, nomor 15 gitu, di bawah gitu. Jadi kita ngomongin harga tuh belakangan deh kalau perlu gitu ya. Ya, bahkan kalau lu lagi jualan pakai online nih gitu, orang tuh biasanya langsung nanya tuh harganya berapa ya gitu ya. Kalau saran saya, let's not talk about price first. Jadi nggak usah ngomongin harga dulu di awal. Kita bicara dulu ke lain hal. Kita bicara value dari properti tersebut, ya. Bahkan kita lebih banyak bertanya, menggali dulu kebutuhan si konsumen tersebut, sehingga nanti harga itu dia akan menjadi pantas, ya kan? Dia tidak akan lagi berbicara harga, tapi dia akan berbicara tentang apa benefit yang bisa didapat dari properti tersebut. Karena buat gue, ketika orang sudah langsung ke harga, emang nggak ada salahnya. Lu mau jawab langsung juga boleh, no problem gitu ya. Ada orang juga yang nggak mau bertele-tele juga, nggak apa-apa lu kasih. Tapi ketika lu berbicara negosiasi, kalau mungkin lebih tepatnya negosiasi itu adanya di langkah yang keberapa gitu. Jadi sebelumnya lu harus bangun dulu relasi, lu mesti presentasi dengan bagus, kayak gini apa? Lu menyampaikannya tuh dengan sepenuh hati gitu, sehingga memang lu jujur, lu mau bantu dia, lu nggak ada intensi mau nipu atau apa gitu ya, atau mau kan ada, gue juga rada sebel juga kadang-kadang ngelihat ada beberapa broker tuh yang kalau gue bilang sih
fokusnya jualan aja. Dia nggak mikirin hubungan jangka panjang dengan si konsumennya. Ya, karena kalau menurut gue menjualkan properti itu adalah membangun relasi jangka panjang terhadap semua pihak. Ya, ke si penjual, pembeli itu karena mereka nanti potensial yang ini bisa jadi, kan dia baru beli rumah nih dari yang jualan rumah. Mana tahu dia mau jual rumah lagi ke 5 tahun 10 tahun ke depan, ya dia jadi konsumen kita. Terus buat yang sudah berhasil kita jualin, ya dia akan senang, dia akan mereferensikan kita ke keluarganya, ke temennya gitu. Jadi it's about emotional thing sih kalau gue bilang. Ini tentang relasi. Jadi lu membangun relasi. Ini bukan sekedar lu ngejualin, tapi lu sebenarnya membangun relasi dan membangun bisnis lu. Gitu ya. Makanya bicara harga itu biasanya sebenarnya bicara gimana cara lu membangun emosi. Kalau kata mentor gue, jangan sampai lu perang harga. Jangan sampai lu ngobrolin harga terlalu banyak. Kalau perlu bicaranya relationship kita. Walaupun memang ada beberapa konsumen yang bicaranya harga itu nanti kita bicara lagi ya di video berikutnya nanti ya. Bagaimana kita mengklasifikasikan konsumen, ada yang konsumen kelas A, kelas B, kelas C. Kelas A tuh yang mereka trust banget sama kita, ya kan? Dia don't talk about price. Kelas B itu ya kadang-kadang nawar, kadang-kadang ya agak neken gitu ya. It's okay lah, yang B masih oke. Tapi yang C, yang terlalu bawel, terlalu minta ini, minta itu. Kalau menurut gue sih ini ya kita layanin seadanya aja, ya kan? Kalaupun dia nanti beli sama kita, ya alhamdulillah. Kalau enggak ya kita nggak usah mikirin kayak gini, karena ini bahaya. Ya gue pernah punya klien yang begitu, capek gitu. Ya kan kita nggak mau capek. Kita mau membantu sepenuh hati, tapi kita juga nggak mau capek hati. Gitu. Oke. Kemudian apa lagi ya? Nah kalau gue bilang sih tadi 4 faktor itu tadi nanti akan menentukan lu akan jualannya lebih gampang atau enggak gitu ya. Jadi gitu aja sih ya. Tetap semangat ya, kita di fase lockdown ini ya. Tadi di timeline-nya gue sempat gemes sama orang karena bilang kita yang work from home ini lebih enak dari yang lain. Enggak juga bro, kita juga sama-sama nih ya, berat badan nambah berat badan nambah, terus juga suntuk juga. Makanya gue rajin bikin video untuk menghilangkan kesuntukan itu. Belum cukuran juga ya kan. Gue juga berdoa buat teman-teman yang penghasilannya harian ya. Memang kalaupun harus keluar rumah, lu jaga diri deh ya kan. Lu jaga diri, jangan sampai berkerumun, jangan hindarilah kerumunan ya. Terus juga lu lindungi diri lu sebaik mungkin, karena kalaupun lu terbebas dari penyakit tersebut, setidaknya lu juga jadi carrier, lu bisa nganterin penyakit itu ke orang lain. Gitu guys, tetap semangat. Kalau ada kekurangan atau hal-hal yang mau ditanyakan atau lu mau kasih masukan lain, silahkan komen di bawah. Yang paling penting adalah kirimkan pertanyaanmu biar aku punya ide bikin video. Yes, one day one video. Oke guys, thank you very much. Jangan lupa like, comment, and share, dan tentunya subscribe. Ya, sukses buat teman-teman. Ketemu lagi after this storm of corona. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.